Terus ada keyword ini cari yang lebih spesifik. Misalnya mau cari spesifik di mana? Dapur, kitchen, berkendara atau apa? Terserah, bebas. Kan ergonomi lingkupnya banyak ya. Ergonomi lingkupnya banyak. Teaching atau apa gitu. Misalnya penggunaan mesin, penggunaan komputer, streaming atau apa gitu. Bebas. Berarti bebas, Pak. Bebas. Yang ergonomi. Lingkupnya ergonomi. Ya. Lingkup ergonomi bebas. Misal saya coba cari nih driving ya. Tapi usahakan cari yang bahasa Inggris. Kenapa? Kalau cari yang bahasa Indonesia nanti susah kita mau terlalu sedikit artikelnya, satu terlalu sedikit. Yang kedua, nanti kalau gunakan AI di Gemini, AI di Adobe Reader-nya itu nggak bisa kebaca karena dia cuma bisa membaca bahasa Inggris. Kalau AI Adobe Reader, dia belum bisa ngedeteksi bahasa Indonesia. Ini cari yang paling ini 2022 ya, 2022 dan yang terbaru itu 2025. Kemudian search saja. Berarti artikelnya ada minimal tahunnya apa ya? Ya minimal 2022 lah. Ini dicetak aja, nanti kan dia bakal muncul seperti ini, cetak. Nah, apa keuntungannya nyari di Harzi? Kalau nyari di Google Scholar, itu kalian bakal pusing. Kenapa? Itu kalian harus nyari satu-satu lagi. Di sini enggak, kalian bisa lihat judulnya, dia bisa di-download apa enggak, itu udah kelihatan di sini. Nah, dari sini kalian sudah dapat 200 bank artikel. Udah dapat 200 artikel di sini. Nah, gimana cara kita seleksi selanjutnya? Kita lihat topiknya. Lihat topiknya tentang apa nih? Assessment of Ergonomic Risk Assisted Driving System. Oke, pokoknya ada drivingnya aja. Driving. Pokoknya ada membahas tentang driving. Apakah dia driving otomatis, driving manual, mau driving mobil matic, mobil manual, ya. Download aja dulu. Yang penting dia masih lingkup ke driving, ergonomi ke driving. Ini di download aja. Nanti berapa dari 200 ini misalnya berapa yang kalian download tuh? Nanti bisa masuk ke ini, nanti bisa masuk di tahap awal. Ini sudah masuk tahap awal nih. Cara downloadnya gimana? Cari artikel yang ada tulisannya Open Full Text Version. Cari yang ada tulisannya Full Text Versionnya. Berarti satu-satu Pak download ya? Ya? Downloadnya Iya, satu-satu. Bisa langsung semua nih. Nah, kalau kita buka Open Full Text ini kan langsung nih muncul artikelnya dan bisa ke-download. Nah ini dari PDF. Ini downloadnya juga gini. Tandanya. Download. Di YouTube itu Bang. Nah udah, ini dia sudah download ya otomatis. Karena filenya 1,4 MB jadi dia agak besar. Oke, nah ini udah bisa di-download. Ini ada tulisan PDF tuh, download aja. Nah pokoknya semua artikel yang ada tulisannya Open Full Text Version itu semua bisa di-download. Jadi misalnya dari 200 artikel itu yang membahas tentang driving itu apa aja? Oh, saya dapat 200 dari 200 artikel ada 170 artikel yang bisa di-download gitu. Nah, ya terus yang sisanya yang 25-nya mana? 25-nya itu tidak bisa di-download dan mungkin ada topiknya yang tidak membahas tentang driving. Misalnya gini, drivingnya ini apa? Oh, saya mengambil drivingnya ini mobil.
Kalau motor enggak atau bis enggak, saya khusus mobil biasa, mobil keluarga, entah sedan, mobil apa namanya yang mobil gede itu apa namanya sebutnya? Ya, yang mobil keluarga itu loh. IS. Ya, IS. IS. Mobil yang gede itu yang buat keluarga, yang kayak Kijang, kayak apa namanya itu? Hah? Kalian open box gitu ya. Ya pokoknya misalnya gini, kalian masa bodoh lah, yang penting mobil, tapi mobilnya bukan mobil bis atau mobil open cup gitu ya. Mobil keluarga lah, mobil kayak mobil sedan atau mobil kayak L-Stock ya. Terus dari sini gimana? Nah dari sini masukkan artikelnya. Caranya memasukkan artikelnya gimana? Buka file, add folder, ambil cari file yang sudah kalian kumpulkan artikelnya. Mau dikumpulin dalam satu folder atau mau foldernya dikategorikan misalnya, biar lebih gampang. Misalnya gini, oh saya pokoknya mobil. Nah, dari saya pengen ngambil ergonomic driving. Kalian bagi kategori, misalnya ada 4 folder. Folder 1 mobil sedan, folder kedua mobil bus, folder ketiga mobil mobil gede kayak truk. Ya, truk barang gitu ya. Ada 3 folder nih. Oh berarti 1 folder mobil truk, 1 folder mobil keluarga RV, yang 1 mobil bus. Itu kan ada tiga desain kan. Nah kalian bedain tuh. Nah kemudian dari sini nanti udah masuk semua nih, udah masuk ke sini semua, otomatis lihat judul, abstrak, dan author keyword. Ada nggak yang kalian cari di keywordnya? Lihat dulu judulnya, sesuai nggak? Oh iya judulnya driving. Lihat keywordnya. Di sini keywordnya ada membahas lebih spesifik nggak? Oh dia driving, oh nggak ada nih yang bahas tentang mobil ini, atau mungkin kalian belum kategorikan lah ke situ ya. Kalian belum kategorikan ke situ. Ada nggak nih bahas mobil ini? Nggak ada, spesifik. Oh nggak ada nih, udah. Terus nanti lihat di keywordnya, kalian butuh nggak? Yang kalian butuh di keyword itu apa? Misal saya pengen cari, ini kan bahas tentang layout ya. Nah, di sini ada nggak yang saya cari? Misalnya ada 2 konten yang saya cari, ada 3 yang saya pengen cari di artikel ini. 1 layout, yang kedua simulasi, ya. Dan yang ketiga itu apa ya? Pokoknya layout dan simulasi lah. Saya pengen ada layout dan simulasi, entah dia bahas game atau apa, pokoknya ada bahas layout dan simulasi. Ada 2 tuh, layout dan simulasi harus ada. Nah di sini ada CFD simulation, oke ada simulation. Terus kemudian di sini simulation optimization, oke ada. Method numerical simulation. Di sini nah ini keywordnya nggak ada, auto di delete. Berarti kalau ini nggak ada nih, delete aja. Di kanan, kan? Ini nggak ada nih, kosong, delete aja. Ini ada nggak yang kita cari di sini? Oh keywordnya nggak ada, delete udah. Ini logistik layout simulation software, ada lengkap nih, bukan udah simpan. Ini cleaning robot, post-call disaster, image processing, stochastic analysis. Oh nggak ada nih. Oh nggak ada layouting, nggak ada simulation apa di sini. Udah download delete, gitu kan? Nah dari sini kepilah lagi yang awalnya tadi mungkin cuma 100, kepilah lagi karena kita nge-delete sini kan. Karena ada yang tidak ada keywordnya atau keywordnya nggak sesuai dengan yang kita cari. Misalnya yang kita cari layout sama simulation, tapi artikel itu tidak membahas layouting atau simulation kan, delete. Nah
itu kan kepilah lagi tuh semuanya. Kita klik all dulu, select all, baru klik kanan lagi, export. Ekspornya kemana? Terserah ke folder yang bisa dijangkau. Cari folder yang bisa dijangkau. Ya. Terus ganti bagian sini dengan RIS. Jadi ganti filenya dengan RIS. Jangan pakai bibliotext ya, tapi ganti jadi RIS. Udah, di save aja jadi RIS ya. Udah save. Ya, setelah di save kita buka Post Viewer. Nggak bisa saya ini ya, nggak bisa saya ini ya, create, pilih opsi kedua, create map based on bibliographic data, pilih yang kedua, kita next. Nah, di sini data source-nya kita gunakan read data reference manager file, ya pilihan ketiga. Next lagi, masukkan filenya di sini. Tadi filenya kita simpan di mana? Coba. Nah, file yang kita simpan tadi, ya yang kita simpan jadi list, kita masukkan ke sini, oke. Ini jangan finish dulu ya, tapi kita next dulu. Kita ganti di sini jadi co-occurrence ya, di bagian paling atas tipe analisisnya yang atas kita ganti ke yang kedua, co-occurrence. Sisanya nggak usah diganti. Next. Nah di sini kan nanti kalian ketemu minimum number occurrence ya, diganti jadi satu aja. Kenapa harus jadi satu? Karena biasanya artikelnya belum tidak terlalu banyak. Kita sudah eliminasi jadi 70. Kecuali yang mau dimasukkan ke Post Viewer ini ada lebih dari 300 artikel, baru kita gunakan occurrence-nya agak sedikit lebih banyak. Lalu next lagi. Nah di sini kalau kita udah nggak bisa next lagi baru di finish. Di sini kita lihat dulu nih yang kalimat-kalimat yang mungkin tidak sesuai, tapi biasanya kadang-kadang dia nggak ini ya, nggak penting juga. Langsung kita finish saja. Yes. Nah di sini langsung terbentuk hasilnya. Ada yang namanya cluster. Yang mana yang harus kalian review? Jadi kalian tidak mereview semua artikel yang kalian masukkan ke Post Viewer. Enggak. Misalnya tadi dari Mendeley ke Post Viewer itu ada 70 artikel. Apakah harus direview 70-nya? Bukan. Tapi kalian pilih berdasarkan cluster. Kalian memilih cluster yang mana? Oh, saya mau bahas cluster biru, optimization. Cluster yang bahas optimization itu ada di mana? Cluster yang bahas optimization itu ada berapa artikel? Cluster yang bahas yang hijau ini ada berapa? Yang merah ini yang mana? Boleh nggak memilih lebih kecil lagi? Boleh juga, nggak apa-apa. Yang bahas tentang layout planning berapa? Nah jadi kalian pilih berdasarkan warna. Boleh nggak? Misalnya kalau kalian berkelompok, misalnya nih berkelompok jadi satu artikel terkait ergonomi berkendara. Boleh, tapi kalau kalian dari berkelompok, misalnya nih nanti tiba-tiba ada berapa kelompok sama di topiknya, driving, ergonomic driving. Gak apa-apa, kalian mau satu bareng, tapi artikelnya harus mulai dari lebih banyak, jangan dari 200, 500 lah, gitu kan? Nah, itu kan berkelompok kan berkelompok, tinggal dibagi-bagi nanti gimana, nanti dibagi jadi misalnya 10, ada 5 kelompok itu kan 10 orang ya, misalnya 500 artikel. Nah 500 bagi tentang saya kalau di economic driving mungkin inilah ya, saya
kasih permisalan aja lah ya. Di klaster hijau ini membahas tentang cara penggunaan steering wheel, ya, cara penggunaan steering wheel. Saya jadi pakai mobil lah, driving mobil. Saya tanya di sini, apakah artikel ini membahas tentang grip steering? Tanya di sini. Nah, I reviewed the content, the determination. Di sini dia nyebah nggak? I searched any discussion of grip steering wheel or related content. Misalnya, finding the article discuss various postural and ergonomic factor, including posture, habitual forward posture, multitasker posture, racer posture, active posture. Nah, ini bisa kalian gunakan AI buat translate. Oh, nomor satu nih dia bahas. Nomor satu ini apa? Translate dulu, terus kemudian kalian cari angka satu ini kemana? Klik aja angka satunya. Oh ini, ketika nyari di situ. Oh iya, dia bahas tentang steering wheel. Kalau misalnya dia tidak membahas steering wheel, nanti AI-nya akan bilang ini tidak membahas apapun tentang steering wheel. Oh dia nggak bahas apapun, berarti eliminasi. Nah nanti eliminasi yang terakhir di situ, misalnya